Enggak. Gini loh, Enggak. yang namanya orang ketika mengumumkan dividen, dia udah nyiapin dana belum? Perusahaan itu. Oh, nggak mungkin, Pak. Udah Udah janji. diumumkan. Lah iya, dia udah nyiapin Kecuali dana. kalau kumulatif. Dia udah nyiapin dana. Oh. Kalau dia nggak sanggup 5.000 ya jangan diumumin 5.000, betul nggak? Oh. Itu makanya tadi kalau misalnya mungkin nggak Pak 5.000 ke 3.000, mungkin jika skenario-nya seperti tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, 5.000 dibayar dulu, terus kemudian dia nerbitin lagi gitu. Gimana? Dia ngumumin lagi gitu. Mungkin. Iya, Pak. Iya nggak? Iya. Itu. Makanya informasi tambahan itu penting. Kalau untuk masalah dividen, informasi tambahan itu menurut saya penting. Sehingga di soal itu jelas, cash dividen yang dibayar adalah 5.000. Jelas. Cash yang dibayar 5.000. Sehingga ya udah 0 saldonya. Itu untuk memperjelas itu, teman-teman. Nah. Sambil nanti kita cari soal-soal tentang dividen, ada nggak yang contohnya ini nggak ada dividen payable, nggak ada di sini. Berarti aman ini. Kalau soal 2, 3, 4, insya Allah nanti kalau waktunya cukup kita bahas. Ini nggak ada tentang dividen payable, karena dia tidak ada informasi tambahan, teman-teman. Informasi cuma dikit. Jadi ini isinya laporan keuangan semua ini. Laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba. Terus teman-teman suruh membuat laporan arus kas. Sini ada dividen nggak yang dibayar? Dividen yang dibayar. Ada nggak keterangan dividen yang dibayar? Halo? 5.000 bukan, Pak? Soal ini loh, di soal ini loh. Bukan, di soal yang saya buka ini loh. Oh. Di soal yang ini loh, di soal yang saya buka ini loh. Ini soalnya nggak ada keterangan, cuma keterangan dikit sih. Soal ini cuma membahas ini laporan posisi keuangan, ini laporan laba rugi yang Michael ini. Ya sudah, silakan susun laporan arus kas. Kalau tadi kan enggak, kalau tadi dibikin laporan posisi keuangan, teman-teman nggak disajikan laporan rugi laba, suruh bikin laporan arus kas. Nah, ini nggak banyak keterangan, tapi diberikan laporan rugi laba. Bagaimana, teman-teman? Halo. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Di soal ini ada nggak dividen yang dibayarkan? Kita bayar dividen nggak? Ada, Pak. Di laba rugi ada, Pak, itu. Mana? Lu masuk Yang bagian dividen. Yang dividen to ordinary shareholder bukan? Ordinary share, iya. Share dividen. Nah, betul. Artinya apa? Artinya itu kan bukan masuk beban kan, betul nggak? Halo? Iya nggak? Di bawah income, net income. Iya, enggak, itu info di luar itu, betul nggak? Oh iya, Pak. Jadi dari net income 58.850 yang dibayar itu adalah 24.300. Berarti langsung diumumkan, langsung dibayar. Karena perusahaan nggak punya akun dividen payable, betul nggak? Iya. Iya. Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Berarti dia langsung dibayar di tahun itu juga ya, Pak? Betul, langsung dibayar tahun itu juga. Artinya apa? Artinya harus ada keterangan ini. Maksudnya seringnya kalau dividen itu harus dikasih tahu berapa yang dibayar gitu. Iya nggak? Iya, Pak. Oke. Betul. Oke. Silakan. Ada yang lain? Berarti Pak, kalau misalnya di additional information-nya itu ada payment dividen di tahun itu, berarti kita langsung aja ambil dari nilai yang ada di additional information itu. Nanti ditempatkan di financing. Ya. Nah, terus kalau misalnya nanti di SOFP-nya itu ada kenaikan dividen payable, kita nggak mencatat karena itu berhubungan dengan return earning, gitu ya Pak? Betul. Jadi itu RE-nya berkurang sejumlah itu. Baik, berarti di operatingnya kita tidak mencatat kenaikan atau penurunan atas dividen payable yang ada di SOFP, gitu kan Pak? Enggak, iya, betul. Ya, ya makasih Pak.
Sama-sama. Jadi itu hubungannya dengan RE, hubungannya dengan net income yang kita catat tadi, betul nggak? Iya, Pak. Nanti ada hubungannya dengan net income yang kita catat ini. Oke, Karena itu contoh kita. Halo, gimana? karena itu mencatatnya cash dividend pada dividen payable ya, Pak. Soalnya kalau cash dividend itu kan mengurangi return earning. Begitu, Pak. Iya, RE pada dividen payable. Kalau kita kan di intermediate nggak mengenal istilah cash Oh, iya. dividend, betul nggak? Oh iya, iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita langsung RE pada dividen payable. Jadi maksud saya, oke, untuk memperjelas lagi, contoh. Soalnya saya ubah, soalnya saya ubah. Yang di saldo ini dividen payable bukan 0, tapi 7.000. Nah, tadi ya. Dividen payable 7.000. Itu artinya apa, teman-teman? Itu artinya apa? Ada pengumuman dividen, Pak. Betul. Jadi soalnya saya tambah. Soalnya saya ubah. Jadi di additional information tetap sama. Jadi dividen yang dibayar di tahun selama 2019 5.000. Tetapi di saldo kita, di saldo 2019 kok muncul 7.000. Berarti apa artinya? Berarti Ada pengumuman. berarti ada pengumuman dividen baru 7.000. Betul nggak? Ya nggak? Iya, Pak. Dengan data yang lain tetap, pertanyaan saya, apakah net income-nya masih 14.750? Enggak, Pak. Naik. Tidak. Nah, ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak maksud saya, teman-teman? Ini loh maksud saya gini. Kalau di soal itu dividen payable-nya saya tambah dari 7.000, sementara di data informasinya itu bilang bahwa cash dividen yang dibayar itu 5.000, artinya yang 5.000 yang 2018 sudah dibayar, kita munculin baru lagi, betul nggak? Kita munculin RE pada dividen payable sejumlah 7.000, betul nggak? Ya. Iya. Net income itu sebenarnya berapa net income kita? Berarti saldo awal RE ini, saldo awal RE 6.000. Ada net income di sini 0. Oke, betul ya? Iya. Penambahan net income X, ini yang kita cari X, terus pengurangan RE. Pengurangan RE berarti berapa? 7.000. Pengurangan RE 7.000. Nah, saldo RE berapa? Di soal. 750. Nah, arti berapa net income-nya? 21.750. 21? 750. 21. Ngerti nggak maksudnya perbedaannya? Halo? Berarti ini 21.750 net income kita. Halo? Ya, Pak. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti? Bisa, Iya, Pak. Pak. Bisa, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke ya. Oke. Ini sudah banyak level, maksudnya tarif analisis ya kita, taraf analisis. Oke, investing apa saja yang berhubungan dengan investing? Jual apa? Yuk. PPE. Penjualan Ya, yang dijual apa di situ? equipment. Equipment dijual berapa? 2.500. Nah, coba kita lihat. Ya. Equipment. Oke, selain equipment apa dulu yang gampang dulu lah. Equipmentnya ada itu. Investing ada nggak? Investing tadi ya nggak? Ada Jadi 4.700. sale of equity investment. Nah, berapa tadi nilainya? 4.700. 4.700. Betul. 4.700. Positif ya, positif. Kita terima duit. Terus, apalagi sale of equipment berapa? Equipment dijual berapa? 2.500. Nah, sale of equipment. Nah, 2.700, 500. Nah, sip. Terus apa lagi? Dapat duit asuransi itu? Iya nggak, Pak? Betul, dapat duit asuransi, betul.
itu bertambah itu. Proceed from insurance. Dapat dana dari insurans ya. 32. 32. Betul. Terus apa lagi? Nah, oke. Kayaknya cukup ya yang soal terima-terima itu. Kalau Pembelian ini equipment, Pak. betul, ya, yang kas masuk sudah cukup. Sekarang kas Oh. keluar. Beli equipment. Sebentar. Beli equipment berapa? Beli equipment. Nah, ini menarik ini. Karena ada equipment yang dibeli dengan notes, betul nggak? Halo? Ada, Pak. Oh Data iya. nomor 7. Data nomor 7. 16.000. Nah, jadi nomor 6 itu ada equipment yang dibeli dengan cash, nggak dikasih tahu jumlahnya berapa, betul nggak? Ya. Tapi juga ada yang dibeli dengan apa tadi? Not. Dengan Dengan notes. note. Nah, berarti teman-teman harus dari awal. Nah, ini menariknya soal itu ini. Biar pure cash ya, Pak. Pengeluaran cash. Nah, berarti kita harus nyari berapa equipment yang kita beli dengan cash. Taunya dari mana, Pak? Taunya dari sini. Saldo awal dulu berapa? 20.000. 20.000. 20.000. Oke. Terus yang dijual tadi berapa nilainya, kosnya yang dijual? Berkurang berapa? 11.000. Nah, penjualan. Jadi berkurang dia 11.000. Nomor 1 ya, kos sejumlah 11.000 berarti kan berkurang. Tinggal berapa nih? Tinggal berapa? 9.000. Misalnya tinggal berapa equipment kita? 9.000. 9.000. 9.000. Oke. Terus kita beli berapa? Kita beli berapa? Saldo akhir Yang ini yang dengan kredit. 16.000. 16.000. Nah, purchase ya with note. Ya. Ya. Berapa tadi? 16.000. 16.000. Terus purchase with cash. Ini yang kita Tanda cari. tanya. Nah, ini yang kita cari tanda tanya. Nah, terus saldo akhir. Saldo akhir 45.000. Saldo akhirnya berapa? 45.000. Tanda tanya ini berapa berarti nilainya? Nah, gitu. 20.000. 29. Jadi 45 dikurangi 25 ya nggak? 20.000. Jadi 20.000. Ini asik ini untuk belajar yang menganalisis ini. Nah, jadi kas keluar, tes equipment. Oke. Gimana teman-teman? Ini memang butuh ketelitian sih karena grup ya. Jadi ini butuh waktu cukup lumayan untuk mengerjain kalau soal ini. Harus runut juga ya, Pak. Kenapa? Harus runut juga ya, Pak. Iya, pelan-pelan. Maksudnya runut gimana? Supaya kita nggak kelewat gitu kan? Ya. Iya. Ya tapi tadi kalau misalnya, ya insya Allah nanti diukur lah. Pas UAS nanti diukur sesuai waktunya lah. Ini kira-kira waktunya berapa menit? Insya Allah sudah dipertimbangkan. Jenis soal dengan waktunya insya Allah sudah dipertimbangkan. Oke. Jadi berapa ini? Net cash provided by investing activities. 17.200. Berapa? Total berapa ini? $19.200, Pak. Ya. Oke. Terakhir, cash flow from financing. Teman-teman harus banyak lihat variasi soal ya. Supaya terbiasa menganalisis apa saja financing. Kalau apa dia? Yang penerimaan nggak atau pembayaran semua? Halo?
Pembayaran cash dividen, Dan long term notes payable juga ya kan Pak? Dia increase. Itu Pak, share capital ordinary-nya naik. Iya, kalau share long capital. term gini, kalau long term notes payable itu ada keterangan nggak? Ada Pak. Long term Oh, notes payable gimana? dia masuk disclosure ya Pak? Notes. Iya, betul. Jadi dia nggak dibayar dengan cash kan, betul nggak? Iya, Jadi memang betul long term notes payable itu nambah berapa itu nambah? Kok nambah 10.000? Nambah 16.000. 16 ya. Nah, di situ ternyata ditambahin dengan apa istilahnya dibayar dengan ordinary ya. Jadi nggak masuk ya, long term notes nggak ada. Jadi nggak ada cashnya di situ. Nggak ada cashnya. Jadi untuk financing activities nggak ada yang masuk. Nggak ada cash yang masuk dari financing activities. Di situ long term itu kan 16 Pak. Kan cuma 10 yang di ini. Nah, asumsinya yang apa itu? Sisanya berarti apa? Ada keterangan lagi nggak? Di sini nggak ada ini ya, nggak ada keterangan. Jadi apa istilahnya diasumsikan itu nggak ada cash yang terlibat itu di situ. Long term notes payable. Oke. Baik teman-teman. Jadi long term notes payable itu kan ada penambahan ini ya. 6.000 ya, betul nggak teman-teman? Halo? Iya Pak. Iya Pak. 25,39. Nah, sementara yang 10.000 itu dibayar dengan isungan. Jadi nggak ada cash yang terlibat, nggak ada cash yang terlibat. Oh iya. Clear ya? Itu sama kayak, oh ya Pak, itu sama kayak yang nomor 7 kan Pak? Betul. Jadi Iya, iya betul kayak nomor 7. Oke. Payment of cash dividend. Berapa? Bayar dividen berapa? Berkurang. Berapa? Ya. 5.000. 5.000. Terus itu short term itu berkurang tuh. Utang jangka pendek itu. Short term notes. 1.000. Short term notes. Long term juga ya Pak? Saya kira cuma long term doang Pak. Kenapa? Yang masuk ke financing, short term juga masuk Pak? Karena pokoknya. Oh, pembayaran pokok dulu. Pokoknya kalau pembayaran pokok, ya nggak? Yes, Kalau iya. pembayaran pokok itu financing, setuju nggak? Ya, Jadi Pak. kalau pembayaran pokok masuk financing. Karena ini pokoknya berkurang ini. Bayar berarti dilunasi. Oke? Notes ya, karena notes. Beda dengan account payable ya. Teman-teman bedain antara account payable dengan notes payable ya. Kalau account payable itu lebih ke piutang dagang, hubungannya dengan inventory biasanya. Kalau account payable itu. Tapi kalau notes payable itu hubungannya dengan ya pinjam duit gitu. Notes payable kita pinjam duit itu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Oke. Ya memang ini materi yang cukup padat ya. Tapi karena ini mengulang, mungkin ini agak lebih dalam dibanding pengakun. Tapi secara garis besar teman-teman sudah pernah. Jadi perlu membiasakan dengan banyak variasi soal. Nah, itu aja. Banyak variasi soal. Analisisnya ditingkatkan. Berarti total
Ada kenaikan cash besar berapa? Sama 2019. Netnya berapa teman-teman? 5.500. 20.500 ya? Iya. Saldo awal berapa saldo awal? Saldo awal cash? 13.000. Nah, kalau mau ngecek itu gini, saldo awal cash. 11.000. Berarti saldo akhirnya berapa? 33.500. 335. Balance ya? Harus balance. Balance. Kalau misalnya nggak balance ya nggak apa-apa, udah. Kalau waktunya cukup dibongkar, kalau nggak ya sudah. Berarti ada yang nggak teliti. Nggak apa-apa. Ya at least masih dapat nilai. Asal prosesnya pelan-pelan gitu. Soal ini tidak bisa dikerjakan dengan direct method. Kenapa? Kenapa teman-teman? Kenapa coba soal ini nggak bisa digunakan direct method? Kenapa? Karena nggak ada data. Gimana? Ayo. Nggak ada. Data yang kita punya cuma laporan keuangan ini aja, Pak. Sama informasi indikasi aja. Karena nggak, oke. Yang namanya direct itu kan cari berapa yang diterima dari customer, betul nggak? Iya, Pak. Berapa penjualannya, itu nggak ada, data sales nggak ada. Data operating expense berapa nggak ada. Data COGS nggak ada. Yang ada itu nomor 8 itu pancingan itu. Data nomor 8 itu jebakan aja. Itu nanti data nomor 8 itu kita butuhkan di direct cost. Ya, kita butuhkan. Kalau indirect, nggak ada relevansinya nomor 8 itu. Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Data nomor 8 itu nggak ya sudah, ya nggak apa-apa gitu, untuk informasi aja. Tapi kalau untuk yang direct itu berguna. Nanti untuk itu. Oke, kita masih punya satu soal lagi, tapi nggak full ya, nanti kita bahas, cuma yang operating saja, soal 234. Ini soalnya Mikael Limited ya. Tapi kita nggak sampai tuntaskan sampai financing. Nanti teman-teman silakan lanjutkan sendiri yang financing. Saya pengen bahas yang operating, yang direct. Ya. Kalau yang financing sama investing kan sama ya. Saya pengen teman-teman merefresh kembali bedanya direct sama indirect. Nanti lebih mudah mana kira-kira? Ya, maksudnya teman-teman kira-kira yang perlu ditingkatin yang mana gitu. Untuk soalnya kan nanti tergantung soalnya, kita suruh direct atau indirect. Kita harus siap dua-duanya. Gitu. Baik, silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke. Baik, kita istirahat dulu ya. Kita sholat dulu. Berapa menit? Adam, berapa menit? Mau sholat? 15 menit cukup? Cukup, Pak. Oke, silakan ya. Baik. Nanti insya Allah file Excel-nya saya kirim ya, file Excel-nya. Saya kirim ke teman-teman. Silahkan kita istirahat dulu ya. Sama minta PPT yang leasingnya juga ya, Pak? Boleh, insya Allah. Ya, nanti diingetin lah. Ada leasing, ada LTCC, ada franchise. Iya, terima kasih, Pak.